Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama yang saya hormati yaitu dosen mata kuliah metode studi Islam, yaitu Bapak Anis Mansur, dan puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat, karunia serta kasih sayangnya saya di sini bersedia untuk menjelaskan beberapa tentang pelajaran metode studi Islam ini, yaitu mulai dari pendekatan hukum Islam, sejarah, filsafat, dan semiotika. Baik, langsung saja. Di sini saya akan mencoba menjelaskan yang pertama, yaitu pendekatan sejarah dalam studi Islam. Yang studi Islam sebagai disiplin ilmu. Munculnya istilah studi Islam yang di dunia barat dikenal dengan istilah Islamic Studies. Dalam dunia Islam dikenal dengan dirosah Islamiyah. Sesungguhnya telah didahului oleh adanya perhatian besar terhadap disiplin ilmu yang terjadi pada abad ke-19 di dunia barat. Tidak hanya di barat, di Asia pun muncul beberapa tokoh ilmu agama. Di Jepang muncul Jetakakusu yang berjasa memperkenalkan Buddhisme pada penghujung abad ke-19, dan Tetsuchuki dengan sederetan karya ilmiahnya tentang Zen Buddhisme. Tidak hanya kesukaran yang dihadapi oleh seorang agamawan saja, melainkan dosen, guru juga mengalami hal yang sama. Banyak dijumpai seorang guru atau dosen yang tidak mengerti fungsi dan substansi mata pelajaran atau mata kuliah yang diajarkan, sehingga banyak murid atau mahasiswa yang tidak memahami apa yang mereka pelajari. Sungguh ironis. Metode dan pendekatan sejarah dalam studi Islam. Kesohihan pengetahuan banyak bergantung pada sumbernya. Ada dua sumber pengetahuan yang kita peroleh melalui agreement, tradisi dan autoritas. Sumber tradisi adalah pengetahuan yang diperoleh melalui warisan atau transmisi dari generasi ke generasi atau al-tawatur. Sumber pengetahuan kedua adalah autoritas atau authority, yaitu pengetahuan yang dihasilkan melalui penemuan-penemuan baru oleh mereka yang mempunyai wewenang dan keahlian di bidangnya. Penerimaan autoritas sebagai pengetahuan bergantung pada status orang yang menemukannya atau menyampaikannya. Metode terbaik untuk memperoleh pengetahuan adalah metode ilmiah atau scientific method. Untuk memahami metode ini, terlebih dahulu harus dipahami pengertian ilmu. Ilmu dalam arti science dapat dibedakan dengan ilmu dalam arti pengetahuan atau knowledge. Ilmu adalah pengetahuan yang sistematik. Ilmu mengawali penjelajahannya dari pengalaman manusia dan berhenti pada batas pengalaman itu. Ilmu dalam pengertian ini tidak mempelajari ihwal surga maupun neraka. Karena kenapa? Karena keduanya berada di luar jangkauan pengalaman manusia. Menurut Ibnu Taimiyah, ilmu apapun mempunyai dua macam, yaitu sifat tabi dan matbu. Ilmu yang mempunyai sifat yang pertama ialah ilmu yang keberadaan objeknya tidak memerlukan pengetahuan si subjeknya tentang keberadaan objek tersebut. Sifat ilmu yang kedua ialah ilmu yang keberadaan objeknya bergantung pada pengetahuan dan keinginan si subjek. Penjelasan yang kedua yaitu tentang pendekatan
semiotika dalam studi Islam. Yang pertama yaitu konsep umum semiotika Umberto Eco. Semiotika Umberto Eco merupakan semiotika yang memiliki sifat elektif komprehensif menurut Kailan. Semiotika Eco merupakan semiotika kontemporer yang mengintegrasikan teori-teori semiotika sebelumnya. Sisi positif dari teori-teori semiotika sebelumnya atau mazhab semiotika abad ke-20 diambil untuk diterapkan ke dalam satu teori utuh. Oleh karenanya, semiotika Eco mengkaji sesuatu secara lebih mendalam. Semiotika yang dimaksud yaitu signifikasi dan komunikasi. Nah, berbicara tentang Umberto Eco, di sini saya akan menjelaskan tentang sedikit biografi tentang Umberto Eco. Umberto Eco ini merupakan filosofer, penulis esai, ahli semiotik, pengkritik karya sastra, dan penulis novel. Karyanya yang sangat terkenal adalah The Name of the Rose, sebuah kisah yang memadukan misteri fiktif intelektual. Analisa Alkitab dan teori sastra, ia terlahir di Piedmont atau Italia Utara pada Selasa 5 Januari 1932. Ayahnya bernama Giulio merupakan seorang akuntan sebelum pemerintah mengutusnya untuk melayani 3 perang. Setelah itu, ia bekerja sebagai editor budaya untuk sebuah stasiun televisi di Italia, sekaligus mengajar di University of Turin. Di stasiun televisi tersebut, ia mulai menjalin hubungan persahabatan dengan beberapa artis, penulis, musisi, pelukis yang kemudian banyak mempengaruhi hasil tulisannya. Nah, penjelasan pertama dari konsep umum semiotika Umberto Eco yaitu signifikasi adalah bangunan semiotis mandiri yang dibangun menggunakan cara abstrak untuk mewujudkannya dan tidak tidak terikat dengan komunikasi apapun yang mungkin terjadi. Signifikasi merupakan landasan utama bagi proses komunikasi. Proses signifikasi membutuhkan sebuah sistem yang disebut kode untuk menggabungkan entitas yang hadir dengan unit yang tidak hadir. Di dalam sistem kode inilah terdapat istilah-istilah yang membantu perwujudan signifikasi seperti fungsi tanda, ekspresi, dan isi, denotasi dan konotasi, dan interpretan. Nah, kedua yaitu komunikasi. Nah, komunikasi ini adalah proses perpindahan sebuah sinyal dari sebuah sumber melalui pengirim atau saluran menuju sebuah penerima atau tujuan. Komunikasi yang dimaksud melibatkan peran manusia sebagai penginterpretasi. Oleh karena itu, komunikasi dapat berjalan dengan baik ketika signifikasi sudah terbentuk melalui konvensi. Dengan kata lain, setiap aktus komunikasi terhadap atau antar manusia harus mensyaratkan sistem signifikasi, namun tidak sebaliknya. Nah, penjelasan yang ketiga yaitu tentang meneropong wajah studi Islam dalam kacamata filsafat, dalam arti sebuah pendekatan alternatif. Nah, yang pertama yaitu ajaran Islam mendorong berfilsafat. Islam sebagai agama yang banyak menyuruh penganutnya mempergunakan akal pikiran sudah dapat dipastikan sangat memerlukan pendekatan filosofis dalam memahami ajaran agamanya. Namun demikian, pendekatan seperti ini masih belum diterima secara merata, terutama kaum tradisionalis formalistis
yang cenderung memahami agama terbatas pada ketetapan melaksanakan aturan-aturan formalistik dari pengalaman agama. Aktivitas akal disebut berpikir. Berpikir merupakan ciri khas yang dimiliki oleh manusia sebagai makhluk yang paling tinggi derajatnya di muka bumi ini. Berpikir secara umum disebut sebagai suatu perkembangan konsep, ide, dan sebagainya. Nah, penjelasan yang kedua, karakteristik prinsipil pendekatan filosofis. Nah, yang pertama yaitu ada logika. Logika ini sebagai cabang filsafat, bahwa logika bersangkutan dengan kegiatan berpikir. Dalam arti secara etimologi, logika berasal dari kata Yunani logos, yang berarti kata nalar, teori atau uraian. Logika dapat didefinisikan sebagai ilmu, kecakapan, atau alat untuk berpikir secara lurus. Dengan demikian, yang menjadi objek material logika adalah pemikiran, sedangkan objek formalnya adalah kelurusan berpikir. Nah, yang kedua yaitu ada metafisika, yaitu istilah metafisika berasal dari kata Yunani meta atau tapisika, yang berarti sesuatu yang ada di balik atau di belakang benda-benda fisik. Metafisika dapat didefinisikan sebagai studi atau pemikiran tentang sifat yang terdalam atau ultimate nature dari kenyataan atau keberadaan atau eksistensi. Nah, yang ketiga ada epistemologi. Epistemologi juga disebut teori pengetahuan atau theory of knowledge. Secara etimologi, istilah epistemologi berasal dari kata Yunani epstem, berarti pengetahuan, dan logos berarti teori. Epistemologi dapat didefinisikan sebagai cabang filsafat yang mempelajari asal mula atau sumber struktur, metode, dan syahnya atau validitas pengetahuan. Yang keempat yaitu ada etika. Etika sebagai cabang filsafat juga disebut filsafat moral atau moral filosofi. Secara epistemologi, etika berasal dari kata Yunani. Ethos berarti watak, sedangkan Peter Connolly menjelaskan bahwa secara harfiah, etika berarti studi tentang perilaku atau studi dan penyelidikan tentang nilai-nilai yang dengannya kita hidup, yang mengatur cara kita hidup dengan lainnya dalam satu komunitas lokal, komunitas nasional, maupun komunitas global internasional. Nah, di situ. Nah, penjelasan yang terakhir yaitu tentang pendekatan interdisipliner dalam studi hukum Islam perspektif atau mujhar. Yang pertama yaitu indisipliner sebagai pilihan. Ilmu pengetahuan berkembang secara dinamis. Hal ini ditandai dengan adanya perkembangan dari aspek teori, metodologi, dan perkembangan substansi dari perkembangan ilmu pengetahuan sesungguhnya tidak hanya berkaitan dengan kebenarannya saja, melainkan juga berkaitan dengan relevansi dan kegunaan bagi masyarakat. Ilmu dan masyarakat memiliki relasi resiprokal. Ilmu harus membaca realitas masyarakat dan masyarakat harus memanfaatkan hasil kerja-kerja keilmuan. Jika relasi ini tidak terbangun secara harmonis, maka ilmu akan kehilangan relevansi dengan kebutuhan masyarakat, dan masyarakat tidak menjadikan ilmu sebagai pedoman dan menentukan kebutuhan hidup sehari-hari. Nah, yang kedua yaitu signifikansi studi hukum Islam indisipliner. Studi hukum Islam menurut M. At-Muzhar penyebutnya sebagai kajian di perguruan tinggi keagamaan Islam berjalan secara dinamis. M. At-Muzhar memetakan studi hukum Islam ini menjadi 3 tipe. Pertama, studi hukum Islam pada tataran filsafat hukum. Pada tataran ini, aspek yang dikaji
adalah filsafat hukum, teori hukum, dan metodologi hukum. Kedua, studi hukum Islam normatif memiliki cakupan berupa semua bentuk literatur hukum tertulis seperti ayat ahkam, hadis-hadis ahkam, kitab-kitab fikih, keputusan pengadilan atau agama, dokumen konsultasi negara Islam, undang-undang yang berlaku di negara-negara Islam atau Muslim, fatwa mufti atau ulama secara individual atau kolektif, dan berbagai literatur tertulis lainnya. Ketiga, studi hukum Islam empirik yang cakupannya antara lain sosiologi hukum, antropologi hukum, politik hukum, psikologi hukum, ekonomi hukum, sejarah sosial hukum, sejarah tokoh hukum, filologi hukum, dan arkeologi hukum. Nah, yang ketiga, penjelasan ketiga yaitu operasionalisasi hukum Islam in the interdisipliner. Menurut M. Atho Mudhar, pemikiran hukum Islam ada 4, yaitu peraturan perundang-undangan di negara muslim, keputusan pengadilan, kitab fikih, dan fatwa-fatwa ulama. 4 jenis pemikiran hukum Islam ini menjadi objek studi yang sesungguhnya sangat dinamis. Salah satu contoh rilisan hukum studi Islam indisipliner adalah tulisan M. Atho Mudhar yang berjudul Pemberian Sanksi atau Pelanggaran Undang-Undang Perkawinan di Negara-negara Islam. Kajian perbandingan 6 negara. Pada perspektif inilah terbuka ruang untuk mengkaji dimensi epistemologi, studi hukum Islam indisipliner, desain penelitian hukum Islam disipliner, dan aspek-aspek lain yang memungkinkan untuk ditelusuri dan dikembangkan. Mungkin itu saja yang bisa saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada kesalahan itu datangnya dari saya, bila ada kelebihan itu datangnya dari Allah. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.